إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pujian hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga-keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah membagi-bagi perangai di antara hamba-hambanya, sebagaimana Allah telah membagi-bagi rizki mereka. Di antara manusia ada yang dianugerahkan Allah perangai yang baik, hatinya bersih, penuh cinta, senang jika saudaranya di dalam kebaikan dan kenikmatan. Namun di sana ada juga manusia yang ia memiliki perangai yang buruk, jiwanya kotor, penuh permusuhan kepada saudaranya. Dia tidak suka saudaranya di dalam kebaikan dan kenikmatan. Atau kata lain hasad, mendengki kepada saudaranya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan Kharib sedikit membahas masalah hasad. Hasad adalah tabiat di antara tabiat manusia. Setiap manusia memungkinkan adanya hasad pada dirinya. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu tertanam, terpatri atau menjadi tabiat dasar manusia. Wa huwa annal insan yakrahu ay yafuqahu ahadun min jinsi fi syai'in minal fadail. Yaitu manusia tidak suka kalau ada manusia yang lain mengungguli dirinya. Min jinsi itu dalam satu nikmat atau dalam satu pekerjaan
Makanya kita melihat umumnya hasad itu terjadi dalam satu profesi. Misalnya hasad pedagang dengan pedagang yang lainnya, tukang parkir dengan tukang parkir yang lainnya, pegawai dengan pegawai yang lainnya, atau bahkan ustadz dengan ustadz yang lainnya. Jadi manusia memang memiliki sifat hasad yang kadang tidak bisa dihindari. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَهَذَا لَا يَكَادُ يَخْلُ مِنْهُ أَحَدٍ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ. Hasad ini hampir-hampir tidak ada orang yang selamat darinya kecuali orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ma khala jasadun min hasad." Tidak ada manusia yang tidak punya hasad. Lakinna, tapi ada bedanya di antara mereka itu memiliki perbedaan. Lakinnal laim yubdi wal karim yukhfi. Akan tetapi bedanya, orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, jiwanya kotor, itu dia akan menampakkan hasadnya. Karenanya hasad itu tidak terhitung dosa apabila dia tidak terekspresikan. Dia terhitung dosa apabila terekspresikan dari bahasa tubuhnya, dengan wajahnya yang sinis, dengan mulutnya, ucapannya, sehingga timbul fitnah, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Atau dengan perbuatannya, memukul, melukai, bahkan membunuh. Wal karim yukhfi. Sementara orang yang memiliki hati yang baik, yang bersih, yang mulia, yukhfi, itu akan menahan dan memendamnya sehingga tersembunyi. Sehingga hasadnya tidak berdampak dan tidak menjadi keburukan bagi dirinya, bahkan menjadi kebaikan bagi dirinya karena dia telah memalingkan rasa hasadnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hasad? Dijelaskan para ulama, tamanni zawali ni'matil mahsud. Atau qala tamanna zawala ni'man sahibiha. Intinya seseorang ingin nikmat saudaranya hilang. Ingin nikmat saudaranya hilang, itu hasad. Orang hasad itu melihat saja saudaranya dalam kebaikan, kenikmatan, tidak suka. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan yang lain, al-hasad al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Jadi ada rasanya benci, jijik, tidak suka ketika melihat saudaranya dalam keadaan terbaik. Ini hasad. Intinya hasad itu seseorang tidak ingin diungguli oleh orang lain. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk atau model hasad dijelaskan oleh para ulama itu, di antaranya ada seseorang yang ingin atau menginginkan nikmat saudaranya hilang, meskipun dia tidak mendapatkan nikmat tersebut, yang penting hancur nikmatnya. Yang kedua, ada seseorang menginginkan nikmat saudaranya hilang dan nikmat itu berpindah kepadanya. Yang ketiga, seseorang tidak ingin nikmat saudaranya hilang, tapi ketika ia melihat saudaranya sedang diliputi kenikmatan, ia tidak suka. Atau ia senang ketika hilang nikmat dari saudaranya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu periksa diri kita, jangan sampai ada hasad yang membuat kita menjadi orang yang berdosa. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad adalah dosa pertama yang terjadi di langit dan di bumi.
ulama mengatakan awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama al-hasad. Wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ar al-hasad. Jadi yang pertama kali muncul dosa atau durhakanya hamba Allah kepada Allah itu hasad di langit dan di bumi. Adapun di langit, ingat kisah iblis laknatullah. Tak kala Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Adam. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah tak kala Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Para malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan dirinya. Dari ayat tersebut para ulama menjelaskan awalnya iblis memiliki tingkatan derajat yang sama dengan malaikat. Buktinya diperintahkan untuk sujud bersama para malaikat. Namun iblis hasad ketika Adam diciptakan. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api. Engkau menciptakanku dari api. Dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Lihat, iblis hasad. Karena merasa diungguli oleh Adam yang diciptakan dari tanah. Kemudian dosa yang pertama kali muncul di atas permukaan bumi. Ingat kisah dua anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Waktu itu mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah, tapi yang satu diterima, yang satu tidak diterima, dan terjadinya pembunuhan. Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Ceritakan kisah dua anak Adam dengan sebenarnya. Tak kala keduanya mempersembahkan persembahan, yang satu diterima, yang satu tidak. Apa kata abangnya, kata saudaranya? Qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Perhatikan, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hasad, iblis laknatullah enggan untuk memenuhi perintah Allah dan rela ditempatkan di dalam neraka. Gara-gara hasad, permusuhan iblis sampai yaumul qiyamah untuk menyesatkan manusia. Kata iblis, laqudan lahum siratakal mustaqim aw la uzayyinanna a'malahum. Mereka hendak menghalang-halangi manusia dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat juga, karena hasad, saudara kandung sendiri tega untuk membunuh saudaranya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hasad itu sangat berbahaya apabila dibiarkan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang menjadi sebab awal permusuhan di antara manusia. Adanya celaan, adanya gangguan, bahkan pembunuhan. Itu asalnya adalah karena hasad. Barakallahu li walakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengar bagaimana hasad itu sangat berbahaya.
jika berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak semua hasad itu buruk. Para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membagi hasad ke dalam dua bagian. Yang pertama hasad hakiki, yang kedua hasad majazi. Hasad hakiki adalah hasad yang kita bahas pada khutbah yang pertama. Seseorang menginginkan nikmat saudaranya hilang. Adapun hasad majazi disebutkan oleh para ulama yang dimaksud adalah ghibtah. Seseorang menginginkan nikmat sebagaimana yang dialami oleh saudaranya, sehingga ia ketika melihat saudaranya di dalam kebaikan, ia ingin sebagaimana saudaranya. Jika saudaranya rajin mendirikan salat berjamaah ke masjid, ia ingin bersama saudaranya menjalankan ibadah salat ke masjid. Ketika melihat saudara rajin salat atau puasa sunnah dan yang lainnya, ia ingin ia menjadi orang yang mengerjakan salat sunnah dan seterusnya. Dia ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan saudaranya tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu ghibtah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hasad ini kita perlu berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya, fanafisu fil akhirah." Jika engkau melihat seseorang menyaingi kamu dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka bersyukurlah orang-orang yang memiliki hasad majazi atau ghibtah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua di dalam amalan saleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة. الله أكبر.